أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا في كل الأمور محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ليخرج البشرية جمعا من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, serta salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, telah kita mulai tafsir surat Al-Mutaffifin. Kita telah membahas alhamdulillah ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Sedikit kita ulas kembali karena ayat keempat dan seterusnya masih memiliki kaitan erat, ada kaitannya dengan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang curang, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga ini sekedar contoh, bukan berarti curang hanya pada ayat kedua dan ketiga saja, melainkan segala jenis kecurangan yang sifatnya seorang tidak memberikan haknya itu juga termasuk curang. Tetapi sekali lagi, ayat kedua dan ayat ketiga ini contoh. Kenapa yang dicontohkan oleh Allah berkaitan dengan jual beli? Karena manusia tidak bisa lepas daripada muamalah jual beli. Apapun profesinya, dimanapun dia berada, pasti dia membutuhkan kepada akad al-bai' wasyira', jual dan akad jual dan beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yang ketika dia menimbang untuk manusia, 'alan nasi yastawfun ay ishtaru minan nas ahadu haqqahum kamila. Ketika dia manusia dia beli kepada manusia, ditimbangkan, mereka ingin mengambil secara sempurna. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam perkara ini
tidak menjadi sebuah patokan atas dasar saling ridho, saling rela. Jadi tidak semua muamalah yang atas dasar saling rela kemudian diperbolehkan. Walaupun jual beli itu di antara rukunnya adalah at-taradhi, saling ridho, saling rela. Pihak yang membeli, yaitu pembeli, dia rela dengan harganya atau dengan barangnya. Pihak penjual rela dengan yang diberikan, yaitu harganya. Ini taradhi. Tetapi sekali lagi, untuk menjadikan dia halal tidak hanya semata-mata pertimbangannya adalah saling rela. Karena ada akad-akad di dalam muamalah maliyah yang di sana kerelaan tidak bisa menjadikan itu halal. Contoh seperti ayat yang kita bahas. Ketika kita beli ke orang, lalu penjual mengatakan ini seberat 1 kilo. Kita lihat di bawahnya, ada pemberatnya. Ini nggak mungkin 1 kilo, ada pemberatnya. Ketika kita timbang di rumah, ternyata hanya 9 ons, kurang 1 ons lagi. Tapi kita, sudahlah, saya rela saja. Tidak, saya nggak mau kesana lagi jauh, dan seandainya kemudian kesana juga saya tidak mau bertikai misalkan. Pembeli ridho. Pertanyaannya, apakah si penjual tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada hak manusia, yaitu harta yang telah dia ambil. Ini kan hak manusia yang seharusnya dia berikan 10 ons, tapi dia hanya memberikan 9 ons. Lanjut jemaah, baik, kita lanjutkan. Tadi saya mana nih? 9 ons. Jadi seharusnya dia memberikan 10 ons, tapi dia hanya memberikan 9 ons. Kan begitu? Ini hak manusia. Tetapi kayaknya kita tunggu saja ini biar fokus. Atau lama ini jamaah? Berarti kita lanjut kalau lama. Baik. Ini hak manusia. Hak manusia, 1 ons yang diambil itu hak manusia. Manusianya dia menerima, dia rela, nggak apa-apa lah, cuma 1 ons saja. Yang penting jangan emas. Beli emas 1 kilo dikasih 9 ons. Nah, ini tentunya kerugiannya besar. Tapi kalau beli cabai, beli ikan, beli daging, hanya dikasih 9 ons sudah. Ini hak manusia, diambil oleh pedagang. Membayarnya 1 kilo, tapi memberikan barangnya 9 ons. Namun di samping itu juga ada hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang muslim untuk berbuat curang. Tidak hanya seorang muslim, sebenarnya manusia secara umum dilarang untuk berbuat curang. Maka ketika hamba itu rela, ridho, tapi hak Allah Subhanahu wa taala dia belum bertaubat kepadanya, maka tidak diampuni sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat taubat orang yang dari dosa, yang dosa itu mengandung hak manusia, tidak cukup dia bertaubat kepada Allah, tapi dia harus mengembalikan hak manusia. Contoh, dia pernah mencuri, maka apa? Taubatnya 1 kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ampuni,
dan barang yang dia curi harus dikembalikan atau setidaknya meminta kerelaan dari sepemilik barang. Itu baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tadi ada dua, hak Allah dan hak hamba. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Jemaah yang dirahmati Allah, dhanna yadhunnu itu artinya mengira. Dhanna yadhunnu artinya mengira. Ayat ini kalau kita artikan sesuai dengan kata yadhunnu berarti tidakkah mereka mengira. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita tadabburi lebih dalam, yadhunnu mengira itu hakikatnya bermakna yakin. Bermakna yakin. Karena di sini dikatakan wadhannu yatawalladu minal ba'si anil amri wan nadhari fihi. Dhon itu akan memunculkan upaya untuk mencari terhadap sesuatu perkara yang dia masih sangka dan mencoba untuk melihat ke dalamnya. Wa idza tadabbaru fihi fahuwa la yazalu yartaqi fid dhon darajatan fa darajatan. Jika dia senantiasa mentadaburi itu, maka dia akan senantiasa bertambah pengetahuannya derajat demi derajat sehingga sampai kepada nihayah. Apa itu nihayah? Puncak dari prasangka, yaitu yakin. Dia akan mencapai sebuah keyakinan bahwasanya mereka benar-benar atau kita semuanya benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Abbas, turjumanul Quran, Ibnu Abbas dijuluki turjumanul Quran. Beliau mengatakan yuridu, yang dimaksud oleh Allah, Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat ini, ala yastaiqinul mutaffifu fil kaili wal wazni bil ba'si yaumal qiyamah. Tidaklah ataupun apakah mereka al-mutaffif, orang-orang yang curang, tidak yakin. Yakin di sini. Yastaiqin bermakna yakin. Artinya kenapa mereka tidak yakin dengan timbangan dan takaran yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari di mana mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ini menurut Ibnu Abbas. Jadi dhanna yadhunnu artinya yakin, bukan mengira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata keyakinan seorang hamba akan menjadikan dirinya untuk semakin serius di dalam beramal. Keyakinan seorang hamba akan semakin serius untuk beramal. Kita jumpai ada orang yang amalannya mungkin sekedarnya. Kenapa? Bisa jadi dia kurang yakin. Pak, puasa bulan Ramadan, kenapa Bapak makan dan minum? Nanti di akhirat kan akan dapat pahala. Dan orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan akan diazab oleh Allah. Dia katakan, masa iya diazab? Tidak yakin. Tapi orang yang yakin kepada Allah, seakan-akan dia melihat bahwasanya azab itu ada di depannya dan surga juga ada di depannya, maka dia akan semangat. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, puncak yakin itu adalah
ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika itu belum bisa engkau hadirkan, maka hadirkan pada dirimu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya. Dalam perkataan Al-Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah, innan nasa lam yu'tau fi hadhihi dunya khairan. Sesungguhnya manusia ini belum mendapatkan kebaikan di dunia ini kecuali minal yakini wal afiyah, keyakinan dan afiyah, yaitu kesehatan. Kesehatan di sini maksudnya apa? Akalnya, kalbunya sehat. Fasaluhumullah, maka memintalah kepada Allah dua hal ini, yakin dan afiyah. Minta keyakinan, ya Allah, berikanlah kepada kami agar diberikan karunia keyakinan akan nikmat dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Yakin tadi. Wal asar mursalun, dan asar ini mursal. Dan Al-Hasan mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jujur, bil yakin tulibatil jannah, dengan keyakinan surga senantiasa dicari. Maksudnya dia bergegas untuk mencari surga dengan keyakinan. Wabil yakin huriba minan nar, dan dengan keyakinan akan lari dari neraka. Wabil yakin utiyatil faraid, dan dengan keyakinan faraid, yaitu kewajiban-kewajiban akan didatangi. Kewajiban akan didatangi. Orang sholat, kenapa? Yakin. Orang puasa, yakin. Tapi ada orang yang nggak yakin tetap sholat, maka sholatnya bisa jadi tidak akan istiqomah karena nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakinu subiru alal haq, dan dengan keyakinan hak, kebenaran itu akan disabari. Maknanya orang akan sabar di atas kebenaran dengan keyakinan. Sebagaimana para sahabat Nabi, ada yang mereka ditusuk kemaluannya, ada yang diikat lehernya sampai meninggal dunia, ada yang kemudian disalib sampai meninggal dunia. Apa yang membuat mereka seperti itu? Yakin akan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yakin tadi. Kadang-kadang kalau kita lihat para sahabat Nabi, para ulama, di luar nalar, kenapa mereka bisa seperti itu? Para nabi lagi. Maka ada sahabat ini datang ke Rasul ketika mendapatkan ujian, siksaan, gangguan dari orang-orang musyrik Quraisy. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah hancurkan mereka. Apa kata Rasul? Kalian orang yang tergesa-gesa. Kalau kita sekarang meminta kepada Allah, berarti kita lebih tergesa-gesa. Mereka, para sahabat Nabi, itu sudah diusir, diintimidasi, yang lemah ditangkap, disiksa di depan para sahabat yang lain, karena sahabat lemah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa. Kata Rasul, kalian orang yang tastajilun, tergesa-gesa. Karena Nabi sebelum kalian ada yang digergaji sampai terbelah, ada yang disisir dengan sisir besi sampai kulit kepalanya mengelupas. Jadi kalian tergesa-gesa. Masya Allah, ini para sahabat Nabi. Sehingga mereka itu orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Maka di zaman yang penuh fitnah ini,
Di zaman yang kadang-kadang kita bingung mana yang benar, mana yang salah, bagaimana yang terbaik untuk kita? Kita mengikuti yang kira-kira itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta amalan salafus saleh. Karena nanti di hari kiamat, dekat dengan hari kiamat, ya seperti saat ini, ada apa? Orang-orang yang ruwaibidah, yang mereka berbicara tentang agama, tetapi pembicaraannya itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita untuk menyikapi ketika sudah yakin ini sebuah kebenaran, sabar di atas keyakinan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Luqman, dan Luqman mengatakan untuk anaknya, ya bunayya, wahai anakku, al-amalu la yustata'u illa bil yakin. Amalan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan keyakinan. Ada orang beramal, kalau misalkan kita melihat dohirnya, dohir hari ini menyelisih perkataan ini. Kami ulangi lagi. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, amalan itu tidak akan terwujud kecuali dengan keyakinan. Lalu kita jawab, kayaknya nggak tepat perkataan ini. Buktinya ada orang yang tidak yakin tetap sholat, ada orang yang tidak yakin tetap puasa. Terus bagaimana perkataan ini? Maksudnya apa? Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, amalan itu tidak hanya sekedar wujud amal. Amalan itu tidak sekedar wujud amal. Karena kalau kita katakan amal soleh hanya sekedar wujud amal, orang-orang munafik di zaman Rasul mereka melakukan amal soleh. Mereka sholat di belakang Rasul, berjihad bersama safnya para sahabat Nabi. Tapi mereka bukanlah orang yang soleh, mereka bukan orang Islam. Munafik. Kenapa? Tidak menghadirkan keyakinan, tidak menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud oleh Luqman, amalan yaitu amal soleh yang diterima oleh Allah tidak akan terwujud illa bil yakin, kecuali dengan keyakinan. Wa man yad'uf yaqinuhu yad'uf amaluhu. Siapa yang keyakinannya lemah, maka amalannya akan lemah. Keyakinannya lemah, amalannya akan lemah. Dan yakin ini naik dan turun. Naik dan turun yakin ini. Kenapa demikian? Jamaah yang dirahmati Allah, karena di sana ada syaitan. Ada setan yang senantiasa memberikan was-was. Dalam hadis dikatakan, ya'ti syaitan, setan akan datang. Man khalaqa kadza. Dia akan bertanya. Bertanya itu terkadang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Sampai nanti datang pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Itu dari syaitan. Siapa yang menciptakan Allah? Sampai datang pertanyaan demikian, maka apa kata Rasul? Jika kalian mendapati ada pertanyaan itu dalam diri kalian, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada jawaban. Karena berkaitan dengan sifat Allah, apalagi kemudian bertanya Allah Maha Besar. Besarnya seperti apa? Kemudian dia bayangkan tangannya Allah, dia bayangkan wajahnya Allah, bayangkan kakinya Allah, kemudian dia simpulkan, masa tangannya Allah begini? Berarti kita jangan tetapkan untuk Allah tangan. Masa kakinya Allah begini, berarti kita jangan tetapkan untuk Allah kaki. Masa wajahnya Allah begini, berarti jangan kita tetapkan untuk Allah wajah. Nah ini, maka bagaimana?
ketika datang yang seperti ini, hilangkan, tetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, dan akal kita belum bisa memikirkan, menjangkau dari keagungan Allah. Seperti mungkin sering kami ibaratkan, akal kita ini seperti timbangan emas. Timbangan emas itu kan mungkin untuk gram. Coba Bapak Ibu jamaah bawa padi 1 karung, taruh di atas timbangan emas, rusak, langsung rusak itu. Karena ini untuk mengukur gram. Kira-kira ada enggak timbangan apa namanya, timbangan mungkin untuk nimbang ikan ada di toko emas? Kayaknya enggak ada. Ya, atau timbangan emas gram, rusak. Nah, akal kita ini seperti timbangan emas. Yang akal kita ini sangatlah kecil kalau untuk mengukur keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana? Sehingga ketika datang ayat-ayat sifat berkaitan dengan zatnya Allah, kita imani sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dengan ala yadhun, dhanna yadhunnu bimakna aikona, istaikona. Dhanna yadhunnu artinya yakin. Kita masih bahas ala yadhunnu. Ulaika annahum mab'usun. Mab'us artinya mereka akan bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyaumin azimin sya'nuhu, untuk hari yang besar, hailun amruhu, yang besar perkaranya, wa fadhi'un hauluhu, dan sangat mencekam kejadiannya. Ini mab'usun liyaumin azim, untuk hari yang besar. Besar apanya? Besar perkaranya dan sangat mencekam pada saat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma dzakarallah 'azamata hadzal yaum, dan ketika Allah menyebutkan keagungan hari ini, yaitu hari kiamat, sanna bi dzikri ahadi asbabi 'azamatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dengan menyebutkan salah satu sebab kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqal yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari di mana manusia berdiri untuk menghadap Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Berkaitan dengan ayat ini, ulama berbeda pendapat. Manusia berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, li Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Yang pertama, pendapat yang pertama yang dimaksud adalah yauma yaqumuna min kuburihim. Qala Ibnu Jubair. Ibnu Jubair mengatakan di hari di mana mereka keluar dari kuburnya. Berarti ini tiupan yang keberapa jamaah? Yang kedua. Tiupan pertama hancur, mereka terpendam, tertimbun oleh tanah sampai jasad mereka terurai. Berarti ini lama durasinya. Mohon maaf, sampai jasadnya terurai. Berarti tidak hanya sampai membusuk, tapi sampai terurai, tersisa tulang ekor. Ini lama berarti. Mungkin nanti bisa diteliti secara biologi, jasad manusia terurai butuh berapa tahun. Kemudian terurai, tinggal tersisa tulang ekor. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, dari tulang ekor itu tumbuh kama yambutul baqal, seperti tumbuhnya sayur mayur. Ini berarti jasadnya sudah ada, tumbuh, tapi belum ada rohnya.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan sangkakala yang kedua dan dikembalikan ruh kepada mereka, ditiupkan yang kedua, kuburan terbelah, mereka bangkit dari kuburnya. Ini yang pertama. Yauma yaqumuna min kuburihim, di hari di mana manusia keluar dari kuburnya. Asani, pendapat yang kedua, yaqumuna baina yadayhi ta'ala lil qada. Yazid bin Arish mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk menghadap di hadapan ta'ala, Allah ta'ala, lil qada, untuk diadili. Ini pendapat yang kedua, manusia datang ataupun bangkit dan menjumpai Allah untuk diadili, berarti di padang mahsyar. Karena pada saat itu manusia menanti-nanti dalam keadaan telanjang, belum dihitan, tidak pakai sandal, mereka panik. Allah tidak keluar-keluar, tidak datang menjumpai mereka. Manusia panik menjumpai Nabi Adam. Wahai Adam, mintalah kepada Allah agar segera mengadili kami. Dalam hadis yang panjang, Adam mengatakan, saya tidak berani karena saya pernah melakukan dosa. Apa dosanya? Memakan buah yang tidak boleh saya makan. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh, meminta agar segera diadili manusia. Nabi Nuh mengatakan, saya malu untuk berjumpa dengan Allah karena saya pernah meminta. Jadi permintaan itu sudah saya dahulukan di dunia, yaitu apa? Dengan diazabnya kaumku. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, akhirnya doa itu aku jadikan di dunia agar Allah datangkan air bah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim juga tidak mau malu kepada Allah karena pernah berdusta 2 kali. Dusta yang pertama ketika dia mengatakan, ketika raja bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim mengatakan, yang paling besar. 1. Yang kedua, ketika membawa istrinya yang cantik, raja tergiur dengan istrinya Nabi Ibrahim. Ditanya siapa dia, Ibrahim mengatakan, hadihi ukhti, ini saudariku. Jadi raja ini nggak enak kalau ini saudarinya Ibrahim, jangan. Tapi kalau istrinya cerai, nanti saya nikahi, kata raja. Ibrahim mengatakan ukhti, saudariku, padahal itu istrinya. Maksud Ibrahim, saudariku seiman. Ukhti fil iman, saudariku seiman. Ibrahim tidak mau. Lalu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya sudah pernah melakukan dosa, saya malu menghadap kepada Allah. Dosa yang saya lakukan yaitu apa? Memukul orang langsung mati. Ketika ada Bani Israel dengan orang-orang suku Kipti asli Mesir bertikai, Bani Israel menjumpai Nabi Musa, melapor kepada Nabi Musa. Niatnya Nabi Musa ingin memberikan pelajaran. Sekali pukul ternyata kebablasan, mati dia. Akhirnya gara-gara itu dia jadi orang yang dicari oleh Fir'aun. Hikmahnya lari ke negeri Madian, bertemu Shu'aib, dan kemudian menikah dengan anaknya beliau. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya tidak mau, tapi dalam hadis tidak menyebutkan alasannya. Dan datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendatangi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk mengadili. Namanya ini adalah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafaat untuk seluruh manusia agar Allah segera mengadili manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, pendapat yang ketiga dari ayat ini, annahu Jibril, yang dimaksud adalah Jibril yaqumu li rabbil alamin, yang dia berdiri untuk Rabb semesta alam. Ini yang dimaksud adalah Jibril. Qala Ibnu Jarir, ini dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala.
Wa yuhtamalu rabi'un, dan ternyata ada kemungkinan pendapat yang keempat. Apa itu? Yaqumuna li rabbil alamin fil akhirah bihuquqi ibadihi fid dunya. Manusia yauma yaqumun nasu li rabbil alamin dibangkitkan menghadap Allah dalam perkara hak seorang hamba yang ada di dunia. Karena apa? Ini ada munasabahnya, ada keterkaitan dengan ayat yang kedua dan ketiga, di mana orang berlaku curang, mengambil hak manusia, maka di akhirat tidak ada hak sekecil apapun kecuali itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk di akhirat akan dibalas. Yang tidak bertanduk dikasih tanduk, lalu dia menanduk kambing yang telah menanduknya di dunia. Nah, ini manusia saja dibalas, hewan saja dibalas oleh Allah. Maka tidak ada hak sekecil apapun berkaitan dengan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan adili di akhirat. Ini pendapat yang keempat. Sekali lagi, kenapa dikatakan demikian? Karena ada munasabah, ada keterkaitan dengan ayat yang kedua dan yang ketiga, di mana orang berlaku curang mengambil hak orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kapan itu? Di hari kiamat. Lalu bagaimana sebenarnya kejadian hari kiamat? Dikatakan syiddatu hauli yaumil qiyamah. Dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya kejadian hari kiamat. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari di mana manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, hatta yaghiba ahaduhum fi rizqihi ila ansabi udhunihi, sampai mereka itu tenggelam oleh keringatnya sampai telinganya. Ini maksud kejadian hari kiamat, salah satunya yaitu yaghib. Yaghib itu apa? Hilang. Maknanya hilang berarti tenggelam oleh keringatnya, yang keringatnya sampai ke telinga mereka. Wa anil Miqdad bin Aswad, dari Al-Miqdad bin Al-Aswad qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, matahari akan didekatkan di hari kiamat dari manusia, didekatkan kepada manusia, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai ada yang berjarak 1 mil. 1 mil ini berapa kilo jamaah? 1 mil 1,5 Pak ya, 1.500 meter. Ini enggak jauh, 1.500. Kita kalau pas kemarau, ini berapa kilo, beribu-ribu, berjuta-juta kilo, panas. Ini hanya 1.500 meter. 1 mil, kata Al-Miqdad bin Al-Aswad mendengar dari Rasulullah SAW. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, dan manusia berada keadaannya sesuai dengan amalnya, berkaitan dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Orang keringetan sampai mata kaki sudah banyak. Keringetan sampai bajunya gobios saja sudah banyak. Ini enggak cuma gobios,
sampai mata kaki. Kita lanjutkan, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang sampai kepada rukbatayhi, yaitu pahanya. Masih bisa dia bernapas. Wa minhum man yakunu ila hakbaihi. Ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljama. Dan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Wa asyara rasul biyadi ilafi. Dan Rasul menunjuk kepada mulutnya. Ada orang yang ditenggelamkan menunjuk begini. Maknanya mulutnya pun ikut tenggelam. Jadi ini kan kalau orang masuk air sampai sini insya Allah masih aman, masih bisa napas. Nah kalau sudah sampai sini bisa mati. Kan begitu, ini maksud dari hadis yang mulia ini. Demikian, kita mungkin jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyantai sambil kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat. Hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, innal araqa yaumal qiyamati la yadhhabu fil ardi sab'ina ba'a. Sesungguhnya keringat itu pada hari kiamat akan mengalir fil ardi, di muka bumi, sab'ina ba'a, sejauh 70 depak. Depak ini begini Pak, sejauh 70 depak. Fa innahu la yablughu ila afwahin nas. Dan sesungguhnya itu akan sampai ke mulut-mulut manusia keringatnya, au ila adhanihim, atau sampai ke telinga manusia. Sampai mulut atau sampai telinga. Telah tadi kita baca hadis yang berkaitan dengan dahsyatnya hari kiamat, di mana matahari didekatkan dan manusia akan ditenggelamkan oleh keringatnya. Tentu yang mempengaruhi itu, yang membedakan itu adalah amalannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari sulitnya hari kiamat. Dalam hadis dari tabi'in, ini seorang tabi'in, Asim bin Humaid, beliau mengatakan, sa'altu Aisyata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Aisyah juga seorang ulama, seorang alimah. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang berguru kepada seorang wanita jika aman dari fitnah. Seorang wanita boleh mengajarkan kepada seorang lelaki jika aman dari fitnah. Karena Aisyah meriwayatkan hadis. Asim bin Humaid bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Dengan apakah yang Rasul biasa membuka qiyamul lailnya? Di sini ada beberapa hadis berkaitan dengan ini. Ada yang memaknai ini sebagai doa istiftah. Ada yang mengatakan ini maksudnya bukan di dalam sholat, tetapi yang dibaca sebelum sholat.
Jadi bukan saat sholat malam, tapi sebelum sholat malam. Ada yang mengatakan ini dibaca ketika bangun dari tidur. Berarti bangun membaca ini, kemudian dia persiapan sholat malam, dan Rasul terbiasa untuk membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi 2 rakaat khafifataini. Khafifah yaitu ringan. Yang ringan di sini tidak terlalu panjang. Fungsinya untuk apa? Kalau bahasa kita pemanasan. Jadi pemanasan dulu, baru kemudian Rasulullah SAW panjangkan bacaan Qur'annya saat sholat. Baik, apa bacaan yang Rasul biasa membacanya agar terhindar dari sempitnya kesulitan di hari kiamat? Insya Allah kita sudah hafal semua. Kata Aisyah, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Sungguh, kata Aisyah, engkau wahai Asim telah bertanya kepadaku tentang perkara yang ada seorang juga bertanya sebelum engkau. Maknanya pertanyaan ini sering diulang-ulang oleh kaum muslimin kepadaku. Maka Aisyah kemudian melanjutkan, kana idza qama, Rasulullah SAW jika dia bangun, kabbara asyra, takbir 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Wa hamidallah asyra, dan mengucapkan alhamdulillah itu sebanyak 10 kali. Wa sabbaha asyra, dan bertasbih subhanallah itu 10 kali. Wa halala asyra, dan bertahlil la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wastaghfara, dan beristighfar asyra sebanyak 10 kali. Caranya bisa takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10, atau takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar 1. Ini yang pertama. Yang kedua digabung. Jadi langsung digabung 1, 2 sampai 10 kali waqal. Setelah itu membaca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini, dan berikanlah hidayah kepadaku, warzuqani, dan berikanlah rizki kepadaku, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa yata'awwadu min dhiki muqami yaumal qiyamah, dan berta'awud dari sempitnya tempat, sempitnya keadaan di hari kiamat. Doanya kami ulangi lagi, takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali, lalu membaca Allahumma ghfirli wahdini warzuqani wa'afini. Ini diriwayatkan oleh dalam kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya ketika kita telah mengetahui tadi dahsyatnya hari kiamat, pertanyaannya apakah kedahsyatan itu dirasakan oleh seluruh manusia ataukah hanya orang-orang kafir tetapi orang beriman diringankan? Sebagaimana di dalam alam barzakh, kehidupan di alam barzakh, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala azab. Tapi orang yang beriman akan mendapatkan nikmat. Jika dia diazab, maka bisa jadi azabnya itu bisa menjadi DP untuk nanti meringankan azabnya di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini dijawab yukhaffifullahu karim, Allah yang maha mulia
akan meringankan ala ahlil iman, untuk orang-orang yang memiliki keimanan, haulal mauqifi minnatan minhu wa fadla, akan kengerian, kedahsyatan hari kiamat sebagai bentuk karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Kenapa dikatakan demikian? Sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat dan hadis-hadis berikut. Yang pertama, menunjukkan orang beriman akan diringankan untuk bisa mengalami dahsyatnya hari kiamat, yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-26. Allah berfirman, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, dan pada saat itu bagi orang-orang kafir sangatlah sulit. Ini bicara tentang orang kafir sangatlah sulit. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, wa 'alal kafirina asirun, itu bagi orang-orang kafir sulit. Wa 'alal mu'minina ghairu asirin alaihim, tapi untuk orang-orang beriman tidaklah sulit. Jadi maknanya ada perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sulit, orang beriman tidaklah sulit. Begitu pula Al-Imam Al-Qassab was-Sa'labi wal-Baghawi, beliau bertiga mengatakan terkait dengan ayat surat Al-Furqan tadi, ayat ke-26, fi hadhil ayah, dalam ayat ini, dalilun ala annahu alal mu'minina yasirun, menjadi bukti bahwasanya bagi orang-orang yang beriman itu mudah. Wahya bisyaratun lahum, itulah kabar gembira untuk mereka. Itmuhalun ayyuhassal kuffara bisifatin uqubatin lahum, bisifati uqubatin lahum, maka perkara yang sangat mustahil orang kafir dikhususkan dengan sifat uqubah, mendapatkan adab, wa illa, maka kecuali wal mu'minina bidzittil kasifah, orang-orang beriman akan apa? Kebalikan daripada sifatnya orang kafir. Maksudnya bagaimana? Dan kebanyakan kalau orang kafir disebutkan adabnya, pasti orang beriman kebalikan dari itu. Orang kafir masuk neraka tanpa disebut, otomatis orang beriman masuk surga. Orang kafir mendapatkan kesulitan tanpa disebut, otomatis orang beriman mendapatkan kemudahan, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dari perkataan Al-Qassab, Al-Tha'labi, dan Al-Imam Al-Baghawi rahimahumullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalil yang kedua, orang beriman akan diringankan di hari kiamat, di hari yang sangat dahsyat. Quran surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wali Allah itu banyak, dan wali Allah itu bukan berarti hanya sekedar pengakuan. Tapi jangan sampai kita ingin menjadi wali Allah ini melakukan sesuatu yang menyelisih syariat Allah. Walaupun secara logika kelihatannya bagus. Contoh, kita ini tidak ingin dipuji, karena kalau dipuji bahaya, bisa menghancurkan amalan kita. Kita ujub, kita sombong, sehingga kita harus tampakkan di hadapan manusia kita bukan orang soleh. Maka bagaimana? Ada golongan sufi malamatiyah, yang dia itu mencoba untuk menampakkan di hadapan manusia agar orang-orang mencelanya dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi dia mencuri, minum khamr,
itu dikatakan wali. Ini wali ini. Kenapa? Yang bisa lihat siapa? Yang bisa melihat orang adalah wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu kalau dia wali kecuali wali. Maka kalau Anda melihat dia bukan wali, Anda belum jadi wali. Kan begitu. Akhirnya membuat bingung orang. Berarti untuk apa sholat kalau begitu? Akhirnya begitu. Maka bagaimana? Kita boleh untuk menampakkan di hadapan manusia dengan keadaan yang sederhana, tapi bukan berarti apa yang kita lakukan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Contoh Umar, orang yang sangat ditakuti oleh setan. Umar, orang yang sangat takut kepada Allah. Umar, orang yang dijamin masuk surga. Umar, orang yang selamat dari kemunafikan. Umar, khalifah Abu Bakar. Umar ini khalifahnya Abu Bakar karena pengganti Abu Bakar, makanya disebut Amirul Mukminin. Tapi beliau tidak mau dipuji. Bagaimana caranya? Ada orang memujinya, ambil golok, ambil tali, bukan diikat, ditebas. Ambil golok, ambil tali, pergi ke kebun, cari kayu bakar, dijual di pasar. Untuk menunjukkan beliau ini bukanlah siapa-siapa. Beliau orang biasa. Orang biasa. Sehingga apa? Orang-orang tidak memujinya. Ini Umar. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, ketika cucunya bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling afdol setelah Rasul? Abu Bakar. Terus Sumaman, kemudian siapa? Umar. Cucunya tanya, Summa anta, kemudian engkau. Apa kata Ali? Wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku hanyalah sekedar seorang dari kaum muslimin, bagian dari kaum muslimin. Ini bentuk beliau tawadhu tadi, tidak ingin dipuji, tapi apa? Tidak menjadikan beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus seimbang. Jangan sampai berlebih-lebihan sehingga apa? Mohon maaf, main biliar. Ini wali. Bapak ngomong dia nggak wali karena bapak belum jadi wali. Kaidahnya tidak ada yang tahu dia wali kecuali wali. Repot kalau begitu. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Orang yang mengamalkan kewajiban. Ini wali Allah. Dan orang yang mengerjakan sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan untuk perang. Maknanya bagaimana? Siapa dalam hadis tersebut mendekatkan diri dengan kewajiban dan senantiasa mendekatkan diri dengan yang sunnah. Ini wali Allah. Walaupun mohon maaf, dia bukanlah seorang kiai, dia bukanlah seorang ustadz, dia hanya seorang kaum muslimin biasa di hadapan orang biasa, tapi ternyata di malam hari dalam sholatnya dia melakukan sholat dengan khusyuk dan melakukan sunnah-sunnah di dalam sholat, serta melakukan sunnah di luar sholat, yaitu sholat-sholat sunnah. Puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sholat malam dan seterusnya. Ini wali hakikatnya. Jadi wali tadi sekali lagi yang mengamalkan kewajiban dan sunnah. Kita lanjutkan. Ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan untuk mereka. Ala inna ansarallah, dijelaskan bahwasanya ansarallah, orang yang menolong Allah. Allah tidak butuh ditolong. Allah tidak butuh ditolong. Tapi kenapa kita harus menolong Allah? Karena kita butuh untuk menolong Allah. Sebagai bentuk nyata kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolong Allah, la khaufun alaihim fil akhirah. Tidak ada rasa takut bagi mereka di akhirat. Min iqabillah, dari azab Allah, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah radiya anhum, Allah ridha kepada mereka, fa'amanahum min iqabihi,
dan telah menurunkan keamanan dari azabnya, walahum yahzanuna ala ma fatahum minad dunya, dan mereka tidak hazan, tidak sedih terhadap apa yang telah hilang dari dunia. Ini penting wali Allah ini. Dunia sedih berarti kewaliannya masih belum sempurna. Di sini dikatakan tidak takut di akhirat karena dia mendapatkan rasa aman dari Allah, dan tidak sedih terhadap dunia yang hilang darinya. Dia boleh untuk mencari tapi tidak sedih. Ini wali Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian, ataupun ini terdapat dalam tafsir At-Tabari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga bahwa kaum muslimin akan diringankan. Wala yahzunuhumul faz'al akbar wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan al-faz'al akbar, kejadian yang dahsyat itu tidak membuat mereka bersedih. Wa tatalaqqahumul malaikah, dan malaikat menyambut mereka. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kalian yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini untuk orang-orang yang beriman. Dan untuk menutup pembahasan kita di malam hari ini, satu lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan orang beriman itu akan diringankan oleh Allah. Nabi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, yauman kana miqdaru khamsina alfasanah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud di hari yang seperti khamsina alfasanah, 50.000 tahun, di hari kiamat, sehari seperti 50.000 tahun. Ma'at wal hadzal yaum, Abu Sa'id Al-Khudri, betapa panjangnya hari ini, 50.000 tahun. Umur kita nggak sampai sehari, 60, 70, 100 sudah panjang. Ini 50.000 tahun, betapa panjangnya hari ini. Tapi apa kata Rasul? Rasul SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, sungguh demi zat yang sungguh demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innahu, sesungguhnya 50.000 tahun itu la yukhaffafu 'alal mu'min, akan diringankan untuk orang beriman. Hatta ma yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya, sampai kira-kira lebih pendek daripada sholat wajib yang dia lakukan di dunia. Tadi kita sholat isya berapa menit, bapak-bapak, ibu-ibu? Sholat isya kita keluar, kalau sholatnya saja mungkin butuh 10 menit. Taruh 10 menit atau 15 menit. Kata Rasul, 50.000 tahun, yang itu sangat lama bagi orang-orang kafir, karena satu hari perbandingannya di akhirat sehari, di dunia seperti 50.000 tahun. Itu bagi orang yang beriman tidak lebih daripada seorang melaksanakan sholat wajib 15 menit. Ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Sanadnya hasan berarti yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai landasan untuk berhukum. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan, ini masih dengan hadis tadi. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan matulu yaumil qiyamah 'alal mu'minin, berapa panjangnya hari kiamat bagi orang beriman, dikatakan illa mislu ma baina salati dzuhri wal asr, kecuali durasinya seperti antara sholat duhur dan asar. Duhur jam berapa jamaah? Jam 12 kurang seperempat. Selesai duhur jam 12. Jam 12. Apalagi yang imamnya nggak datang-datang, berarti sholat duhurnya setengah 1. Nah, ini sholat duhur jam 12. Sholat asar jam 3 kurang lebih.
3 jam. 50.000 tahun itu bagi orang beriman hanya seperti 3 jam di dunia. Tentu tadi yang membedakan itu apa? Keimanan kepada Allah dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masih ada pembahasan berkaitan dengan berdiri. Boleh enggak kalau ada orang datang kita berdiri? Karena yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari ketika manusia berdiri untuk Allah, menghadap Allah. Tapi kalau untuk menghadap manusia, boleh enggak berdiri? Orang datang kita berdiri. Jemaah yang dirahmati Allah, pembahasannya panjang, tapi intinya ini terus terakhir terus. Intinya kalau dalam keadaan biasa lebih baik ditinggalkan, tapi kalau untuk menyambut orang yang jauh, dia safar pulang, agar untuk memberikan rasa senang, bahagia, atau menyambut dia, atau memberikan ketika dia dapat musibah kita bisa untuk menghiburnya, maka hukumnya boleh. Boleh. Sebagaimana Sa'ad bin ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad, ketika Bani Quraidah tunduk dihukum Sa'ad bin Mu'ad, maka Rasul ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, Rasul mengatakan qumu ila sayyidikum, berdiri untuk orang terbaik di antara kalian. Walaupun ada hadis, siapa yang suka ketika dia datang orang berdiri, siap-siap tempat duduknya di neraka. Sehingga bagaimana tadi, jangan sampai kita ingin dihormati dengan agar orang berdiri, tapi untuk orang lain ketika dia datang dari safar atau dapat musibah, dia datang untuk menghiburnya, hukumnya bagi kita yang berdiri diperbolehkan. Tapi jangan sampai menjadi kebiasaan, orang datang berdiri, tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Pernah mendengar kalau Pak ya? Baik. Baik. Ini masuk kepada hadis Rasulullah SAW bersabda, man sa'alan nas takatsuran faka'annama yas'alu jamra. Siapa yang banyak meminta-minta kepada orang sedangkan dia mampu, ini mampu, kecuali dia tidak mampu masih diperbolehkan. Nggak punya apa-apa di rumah, minta-minta, hukumnya boleh, walaupun afdolnya mencukupkan diri dengan ketidakadaan. Minta-minta seperti meminta bara api. Dan di sini ulama mengatakan hukumnya tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Dia meminta karena itu sama saja meminta. Apalagi kalau dia orang dekat dan yang lainnya, waduh, ini harus dicarikan ini, kan begitu. Ada hutang lah, ada sesuatu yang terbebani. Nah ini masuk kepada man sa'ala nas takasuran faka'an yas'alu jamran, hukumnya makruh. Ini sedikit. Begitu pula dengan kita punya anak, punya cucu, ada datang saudara kita minta THR ke om lebaran misalnya. Walaupun bagi kita yang mau memberi, afdolnya kita beri, jangan sampai orang minta dulu. Ini afdolnya untuk memberi. Tapi bagi orang yang mungkin nggak memberi, jangan sampai meminta-minta, karena itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Itu hukumnya nggak boleh, walaupun sadar saja makruh. Makanya tadi saya Pak D tadi dari Ustaz, Pak D jangan lupa melelehnya gitu, makanya itu. Baru bercanda gitu Ustaz. Ya, bercanda kadang-kadang serius Pak. Bercanda itu senyumnya, tapi hatinya waduh, saya harus bawain ini. Gimana Pak? Wallahu a'lam bishawab. Jangan Pak. Tadi ada kalau yang datang kita berdiri itu kan. Nah kalau biasanya kalau ada pemimpin datang, biasanya berdiri tuh kan, kalau pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur, itu gimana tata hukumnya? Baik, di sini kami di sini menukil pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau memberikan fatwa yang panjang. Wallahu a'lam, inti dari fatwa itu adalah jika si pemimpin itu orang yang paham tentang agama,
Dan dia tidak ada perubahan dalam arti ketika kita berdiri atau tidak berdiri tidak masalah bagi dia, maka afdolnya tidak perlu berdiri. Afdolnya tidak perlu berdiri. Sudah cukup kita duduk saja. Tapi kalau pemimpin itu bukanlah orang yang paham, ngaji, boro-boro ngaji, kan begitu. Sholat saja untung-untungan, kan begitu. Ini contoh saja. Misalkan ada yang seperti itu, maka untuk memberikan, bukan kita menjilat, tapi untuk memberikan rasa senang agar dia mungkin bisa simpati kepada Islam, bukan menjilat, untuk simpati kepada Islam, kata beliau diperbolehkan. Kalau uruf kebiasaannya belum ada. Nah, hari ini kebiasaan di tempat kita berdiri, kan begitu. Ada datang pejabat dan itu berdiri. Maka luar biasa, pejabat-pejabat yang dia paham tentang Islam, dia seorang ahli ilmu, insya Allah dengan keadaan kita duduk dia tidak akan berpengaruh. Sehingga tadi ringkasnya demikian menurut Ibnu Taimiyah, walaupun tadi sebisa mungkin tetap kita duduk kalau bisa. Karena Umar itu pernah ada perubahan. Kalau nggak duduk, kalau nggak berdiri, ada perubahan pada wajahnya. Sehingga kemudian dinasihati tentang hadis man sarrahu, siapa yang suka ketika dia datang ayakuman nas, orang berdiri untuknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia bersiap-siap tempat duduknya di neraka. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri, maka afdolnya kita duduk, kecuali kita tidak bisa menggapai dia kecuali berdiri. Ini beda lagi hukumnya. Kita tidak bisa menggapai dia kecuali harus berdiri, desak-desakan, kita duduk. Nggak bisa kita gapai dia kecuali kita berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tentang hari kiamat ini jumlah penduduk muslim sekarang kan 2 miliar. Kalau dihitung sampai 14 tahun banyak lagi. Nah, dalam hadis itu ada disebut bahwasanya orang yang miskin itu jaraknya dengan orang yang kaya itu 500 tahun ya. Nah, masuk surganya ya. Nah, yang buka pertama kali di surga Rasulullah SAW. Nah, itu gimana dengan jarak 400 tahun itu? Rasulullah balik lagi, padahal dalam hadis itu disebut bahwa Rasulullah menunggu sampai umat yang terakhir disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan baliknya itu gimana? Baik. Jadi Rasul dari sana ke sana gitu, Pak. Baik, untuk yang seperti itu wallahu a'lam karena tidak dijelaskan. Tapi yang dimaksud di sini ini penting untuk kita. Bukan berarti orang menurut penulis buku Al-Minhah Al-Ilahiyah itu mengatakan bukan berarti orang yang pertama kali masuk surga atau orang yang lebih dulu masuk surga derajatnya lebih tinggi dari orang yang terakhir masuk surga. Kami ulangi lagi, tidak mesti, tidak pasti orang yang masuk surga lebih dulu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang masuk terakhiran. Contoh, orang kaya dan orang miskin tadi. Mohon maaf, miskin lah ya gitu. Orang miskin, orang yang nggak punya harta akan cepat hisapnya. Yang dihisap cepat sehingga dia akan masuk surga. Dan orang yang kaya akan lama. Tetapi ketika dia gunakan kayanya itu untuk sedekah, untuk macam-macam, hisapnya lama memang. Tapi ketika masuk surga di atasnya. Ini menurut beliau, dan ternyata ketika itu disandingkan dengan beberapa nas dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai. Sehingga bagaimana bagusnya untuk kita contoh Rasul. Orang kaya contoh Rasul, orang tidak kaya contoh Rasul. Rasul itu orang kaya, dikasih gunung Uhud nggak mau, emas kan nggak mau Rasul. Rasul juga orang yang tidak kaya, pernah di rumahnya nggak ngebul selama 2 bulan. Pakai kompor gas, belum ada kompor gas, kan begitu. Ini nggak ngebul 2 bulan, maknanya apa? Saking nggak punyanya Rasul masuk ke rumah, kalau bahasa kita buka tutup nasi, nggak ada makanan. Idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Ini Rasul SAW. Makanya bagaimana?
orang yang kaya contoh Rasul, orang yang tidak kaya contoh Rasul. Mudah-mudahan orang yang kaya mencontoh Rasul cepat masuk surga, naik derajat yang tinggi. Orang yang tidak kaya contoh Rasul juga cepat masuk surga dan derajatnya juga tinggi. Ini mudah-mudahan. Dengan apa? Tadi sabar. Setidaknya dia punya niat sebagaimana niatnya orang yang kaya. Kalau saya punya harta kayak dia, saya mau infak. Lumayan. Dengan niat itu bisa nambah pahala. Walaupun misalkan sampai meninggal tidak terlaksana, ada orang misalkan raja Arab, siapapun itu misalkan dia infak untuk Palestina miliaran, dia mengatakan kalau saya seperti dia saya mau kayak dia, bahkan lebih. Kayaknya kalau diukur sulit untuk bisa menjangkau seperti itu, karena ini kaya turunan kan begitu. Kemudian juga punya ladang minyak yang sangat banyak. Sulit untuk kita jangkau, tapi minimal ada niatnya, pahala niatnya dapat pahala sama dengan orang itu. Ini setidaknya untuk orang-orang yang mungkin dibatasi oleh Allah nikmat malnya, nikmat hartanya, dia punya niat sehingga bisa menyamai itu. Dia tidak bukan orang yang paham agama. Saya kalau bisa paham agama, ngerti ilmu agama, saya mau menyampaikan. Tapi dia sulit, mohon maaf, jangankan untuk menyampaikan, duduk di depan saya sudah gemetaran, misalkan contoh. Tapi punya niat itu, maka dia dapat pahala. Niatnya mendapatkan pahala sebagaimana orang menyampaikan. Dia punya niat, ada orang berjihad, tentara Hamas, pimpinan Hamas. Tapi dia mau ikut, nggak mungkin, belum hafal Quran. Kan syaratnya hafal Quran 30 juz. Kesana ngerepoti saja, udah pulang aja, pulang. Tapi setidaknya punya niat kita, punya niat untuk bisa berjuang seperti mereka. Maka mudah-mudahan mendapatkan pahala dari niatnya, sehingga dia masuk surga duluan dan derajatnya tinggi. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya sudah harus cukup ini Pak. Ya, baik, demikian jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan orang-orang beriman sehingga 50.000 tahun seperti sholat wajib. Enggak kelamaan pertemuan kita di malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.